Nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiarjokusumo, mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan karena tiba saatnya bahwa keselamatan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, sama-sama kita angkat tangan kita, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, ada tepuk tangan di atas kepala. Amin. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa dapat bersua bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. Tentu doa dan harapan saya saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Adapun judul renungan, hidup dalam panggilan Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pagi hari ini saya mau bertanya kepada saudara, berapa banyak yang mau diberkati? Saya ingin katakan kepada saudara bahwa belum tentu orang yang kaya, maksud saya yang memiliki materi, harta benda,
berlimpah diberkati. Bila hal tersebut merujuk pada pengalaman saya di ladang pelayanan. Saya seringkali menemukan orang percaya yang datang ke gereja, lalu menemui saya untuk minta didoakan. Namun kehidupan mereka dihempit dengan berbagai permasalahan hidup. Padahal waktu datang ke gereja dengan mobil atau kendaraan mewah. Apa yang ingin saya katakan kepada saudara sekarang? Bahwa harta benda melimpah tidak dapat dijadikan sandaran sebagai jaminan kita diberkati. Buktinya, apa yang baru saya sampaikan tadi. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau saudara juga mengalami banyak tekanan hidup ketika saudara melayani Tuhan, melaksanakan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena saudara menderita disebabkan mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu artinya saudara menderita, namun ada Tuhan bersama saudara. Saya katakan, jangan sampai saudara menderita, tapi Tuhan tidak bersama dengan saudara. Hidup ini pilihan. Apakah saudara menderita bersama dengan Tuhan, atau saudara hidup menikmati indahnya kemewahan dunia bersama dengan iblis? Dari penelitian saya melalui pengamatan dan pengalaman empiris yang saya lakukan, bahwa kadang-kadang pribadi-pribadi yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya terhadap Tuhan. Mungkin saudara berkata, katanya ikut Tuhan diberkati. Tapi kok justru masalah demi masalah yang saya hadapi? Saudara, jika saudara mengalami hal seperti itu, saya katakan bersyukurlah, karena indikator atau tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan hidupnya tidak mudah. Bagaimana saudara mau mengalami mukjizat kalau saudara sendiri tidak mau menghadapi masalah? Permasalahan saudara banyak, tapi jangan mundur. Justru jadikan persoalan demi persoalan di ladang pelayanan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, di mana saudara diutus oleh Tuhan sebagai alatnya, menjadi suatu dorongan yang dahsyat untuk terus maju. Mengapa? Karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, sekali lagi, posisi saudara di sini hanya sebagai alatnya Tuhan. Artinya apa? Persoalan yang sedang saudara hadapi adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan semua permasalahan melalui kehidupan saudara. Amin. Sebagaimana Alkitab katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Seringkali hal ini yang terjadi dengan kehidupan kita, sehingga muncul berbagai pertanyaan berikut ini. Pertama, kita ingin sekali berlari dan berlari, tapi mau lari kemana? Kedua, kita mau bersemangat, tapi semangat untuk apa? Ketiga, semua orang ingin dipakai Tuhan, tapi apakah kita mengerti yang Tuhan inginkan apa? Keempat, tujuan Tuhan buat kita apa? 4 pertanyaan tersebut yang menginspirasi dan mendorong saya untuk berbicara tentang kehidupan yang berkemenangan. Saudara, sebagaimana saya katakan di awal, bahwa setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi setiap orang bereaksi berbeda ketika masa-masa sulit itu menghampiri mereka. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan berkat keuangan. Penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan kekayaan.
Saya juga ingin mengatakan kembali bahwa belum tentu orang yang kaya itu diberkati. Saudara, banyak orang kaya yang anggota keluarganya seperti anak-anaknya tidak bisa diandalkan. Mengapa? Karena ada yang malah terlibat dengan narkoba. Ada yang rumah tangganya malah berantakan. Namun ada orang yang tidak kaya, tapi anak-anaknya lulus sekolah semua, jadi sarjana semua, jadi profesional dan melayani Tuhan semua. Nah, apakah dengan demikian saudara ingin berkata penyataan Tuhan adalah hanya berbicara tentang kekayaan? Saya sudah mengamati sendiri bahwa kekayaan bukan salah satu tanda saja, tetapi berkat Tuhan akan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, melewati tantangan-tantangan, saya ingin mengatakan selalu ada penyertaan Tuhan ketika kita tetap bisa bersuka cita di tengah tekanan. Ketika kita tetap bisa menjaga damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Saudara, hidup melayani Tuhan itu tidak gampang. Mereka yang dipilih oleh Tuhan di Alkitab mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Saya ingin memberikan beberapa contoh kepada saudara. Pertama, Maria. Kita tahu bahwa Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus. Pada zaman Maria, tidaklah gampang untuk menceritakan kepada orang bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Apalagi zaman sekarang. Tiba-tiba ada anak gadis perutnya membengkak. Terus dia berkata seperti ini, dari Roh Kudus. Saya ingin sampaikan kepada saudara, enggak gampang. Bisa paham maksud saya? Tapi Maria menerima tantangan itu. Saudara, pemilihan Tuhan dalam kehidupan Maria ketika dia mendapatkan perkenanan Tuhan, memperoleh kasih karunia di mata Tuhan, dan dipilih untuk menjadi ibu dari Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Saya ingin sampaikan kepada saudara, malah mendatangkan musibah bagi hidupnya. Dia harus lari. Dia pergi ke rumah Elizabeth. Mengapa? Karena perutnya mulai menonjol, membengkak, dan kelihatan. Kalau dia tidak lari, orang banyak akan membunuh dia. Itu menurut budaya Yahudi. Kemudian saudara tahu, kalau saudara pernah ke Israel, bayangkan Maria duduk di atas onta atau kuda. Dia duduk dengan perut besar, jalan di padang gurun, berhari-hari lamanya untuk mencari tempat perlarian. Kembali saya katakan, hal tersebut sangat berat dan tidak gampang. Dia lewati kesulitan, dan seringkali orang-orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya kepada Tuhan. Kedua, Yusuf, orang yang dipilih Tuhan. Yusuf enggak pernah hidup gampang, saudara. Kalau saudara menyelidiki firman Tuhan, Yusuf dari masa remajanya hidup susah terus. Dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak orang, dan enggak cukup sampai di situ. Menjadi pembantu di rumah orang. Ketemu bos yang genit, dipitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Enggak selesai sampai di situ. Dia dilupakan oleh saudara-saudaranya. Kehidupan Yusuf enggak pernah menyenangkan. Tapi itulah cara Tuhan untuk membawa Yusuf kepada rencananya yang sempurna. Kalau mau jadi penguasa atas Mesir dengan jalan biasa-biasa, mestinya Yusuf harus memiliki kompetensi khusus seperti lulus S1, S2, S3, dan seterusnya.
Tapi jalan Tuhan itu untuk melalui jalan yang tidak pernah dirancang oleh manusia. Yusuf langsung dibawa keluar jadi penguasa atas Mesir setelah melalui proses demi proses. Barangkali ada di sini saudara yang mengalami hal yang sama. Sembari berkata, katanya ikut Tuhan diberkati, tapi kok justru masalah demi masalah. Saya ingin katakan sekali lagi, mau bilang gini ya, saudara, bersyukurlah. Karena indikator atau tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan hidupnya tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Amin. Saya juga secara pribadi mengalaminya. Gereja yang akan dibakar oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Berbagai fitnah yang saya terima dan masih banyak lainnya. Oleh karenanya, kita tidak boleh menjadi orang percaya yang gampang menyerah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia memberikan saya seorang istri hamba Tuhan. Ketika saya mengalami guncangan dalam kehidupan pelayanan, Pastor Nopita, istri saya, mengingatkan saya untuk tidak gampang menyerah. Dia selalu berkata kepada saya, kita ini nggak boleh jadi orang Kristen gampangan yang imannya murahan. Punya masalah sedikit langsung menyerah. Untuk apa kita punya iman? Kalau kita takut sama tantangan, ujarnya kepada saya. Saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Pastor Nopita. Justru masa sulit datang untuk membuktikan bahwa Tuhan hidup dan Dia berkarya dalam hidup kita. Amin. Bagaimana saudara akan mengalami mujizat kalau saudara lari dari masalah? Dengar baik, di saat ekonomi sedang lesu, jual rumah nggak laku-laku, jual tanah sulit, bisnis sepi, cash flow macet. Dengar saudara, waktunya bagi saudara untuk mendekat kepada Tuhan, mencari wajah-Nya. Di masa-masa sulit ini adalah waktunya kita berbenah diri. Kita introspeksi diri. Dan kita memulai melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yaitu, satu, mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, hidup adalah sebuah pertandingan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Mari bertandinglah dengan cara yang benar. Amin. Saya mengutip apa yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dalam ayat di atas dikatakan Rasul Paulus mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Efesus, padahal banyak sekali orang yang menentang dia. Aneh sekali, bukan? Biasanya ketika kita masuk ke sebuah pelayanan dan di situ orang nggak suka sama kita, orang menentang kita, biasanya kita nggak mau lagi pelayanan di situ. Tapi Rasul Paulus malah mengatakan begini, aku akan mau tetap tinggal di sini karena di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Bagaimana caranya saudara tetap bertahan di tengah-tengah masa sulit? Hiduplah untuk sebuah tujuan. Live for a purpose. Kalau saudara mempunyai tujuan dalam hidup ini, saudara mengerti apa yang harus saudara lakukan. Tentu saudara tidak akan gampang menyerah apapun tantangannya. Amin, saudara.
luar biasa. Haleluya. Baik saudara, saya pikir demikian saat teduh firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi saudara. Tentu doa dan harapan saya kembali adalah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, kembali mengokohkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar pada hari ini, itu kembali menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Namun biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Kembali saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Immanuel.